Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maya Murni, saya dari Prodi PIAUD semester 6 unit 1. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang si kancil mencuri mentimun. Suatu hari, kancil yang berlari dengan cepat karena ia berhasil melarikan diri dari terkaman harimau. Di tengah perjalanan, ia merasa sangat kelelahan dan kelaparan. Ia berjalan melewati sebuah kebun sayur-sayuran. Tanaman di kebun itu sangat subur. Kancil langsung masuk ke dalam kebun yang subur tersebut. Namun, saat ia melangkah masuk, ia sangat terkejut karena kebun tersebut dijaga oleh Pak Tani. Kancil pun langsung kembali ke dalam hutan. Ia berniat untuk kembali ke kebun jika matahari gelap. Menjelang senja, ia datang kembali. Pak Tani sama sekali tidak menyadari bahwa jika kebunnya sudah dimasuki oleh kancil. Setelah Pak Tani pergi dan tidak kelihatan lagi, kancil langsung menggali lubang di bawah pagar. Ia langsung memakan sayur-sayuran yang sangat segar, termasuk buah mentimun muda kesukaannya itu. Setelah kancil kenyang, ia langsung meninggalkan kebun tersebut. Keesokan harinya, ia berniat untuk datang kembali lewat lubang yang ia buat di bawah pagar. Sebelumnya Pak Tani tidak menyadari bahwa setiap hari kancil datang untuk mencuri sayur-sayuran dan buah mentimunnya. Namun setelah beberapa hari, akhirnya Pak Tani menyadari karena banyak sayuran dan buah mentimunnya rusak. Pasti ini ulah si kancil, kurang ajar, berani merusak kebunku. Jika aku dapat menemukanmu, akan aku langsung kubunuh kau kancil, kata Pak Tani marah. Beberapa saat kemudian, ia melihat lubang di bawah pagar. Tempat binatang cerdik itu masuk ke dalam kebunnya. Pak Tani segera menggali lubang yang sangat persis tepat di samping lubang yang kancil buat. Namun, lubang tersebut ditutupi dengan potongan kayu kecil dan dedaunan. Lubang yang baru dibuat Pak Tani ternyata sebuah perangkap untuk dapat menangkap si kancil. Pak Tani sangat berharap agar malam nanti ia dapat menangkap si kancil. Seperti biasa saat senja tiba, kancil datang ke kebun. Sebelum ia masuk, ia mengintip karena takut Pak Tani belum pulang. Melihat situasi yang sangat aman, kancil langsung masuk ke dalam lubang biasa. Namun beberapa langkah ia berjalan menuju pagar, kancil masuk jebakan Pak Tani. Ia langsung masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Kancil merasa sangat ketakutan. Ia pun langsung mencari akal agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun usahanya sia-sia. Kancil sangat berharap agar ada hewan yang melewati lubang tersebut dan dapat menolongnya. Tiba-tiba datang seekor kura-kura yang lewat dan melihat ke dalam lubang. "Apa yang kamu lakukan di dalam lubang ini, Cil?" tanya kura-kura. "Aku sedang berdoa karena besok kiamat akan tiba," jawabnya. Meskipun mendengar pertanyaan kura-kura dan mengetahui kedatangannya, ia tetap meneruskan doa. Kura-kura percaya bahwa besok memang benar-benar akan kiamat. Kura-kura pun ingin masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri. Kancil pun mengizinkannya. Namun, kancil mengizinkan kura-kura masuk dengan satu syarat. Kura-kura harus menuruti perintah kancil. Kura-kura pun ikut berdoa seperti kancil. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor kijang lewat dan melihat ke dalam lubang tersebut. Kijang pun langsung menghampiri. Tidak lama kemudian, datanglah seekor babi hutan. Ia juga terpengaruh yang dikatakan oleh kancil, bahwa besok hari kiamat. Setelah babi hutan masuk, datanglah rusa dan disusul oleh si raja hutan harimau. Harimau pun segera masuk ke dalam lubang. "Kita harus terus berdoa agar besok dapat selamat," kata kancil. "Setuju," jawab semua hewan dalam lubang. Namun di suatu pagi terciumlah bau kentut di antara mereka. "Siapa yang kentut?" tanya kancil. Mereka hanya saling pandang dan saling curiga. Kelima binatang tersebut sedikit marah karena yang kentut tersebut adalah kancil sendiri. Tanpa disangka harimau sangat marah. "Dasar hewan kecil, yang lain dilarang kentut, tapi kau sendiri kentut," ujar harimau kesal.
Dasar kancil yang cerdik, ia langsung mendapatkan ide. "Maafkan saya harimau," ujarnya. Karena harimau sangat marah, ia langsung melemparkan kancil keluar dari lubang. Setelah ia keluar dari lubang, ia sangat senang. "Terima kasih teman-teman, aku selamat dari jebakan Pak Tani," ujarnya sangat senang. "Kau menipu kami, dasar kancil sialan," teriak mereka. "Dasar licik," kata kura-kura. "Maafkan aku teman-teman. Akhirnya aku keluar juga dari jebakan ini," ujar kancil sambil berlari dengan cepat. Karena takut salah satu dari binatang tersebut ada yang lolos, ia terus berlari dengan sangat cepat. Nah, pesan moral dari dongeng cerita ini, kancil mencuri mentimun adalah jangan panik ketika kita dihadapkan satu masalah yang berat. Gunakan akan pikiran untuk keluar dari masalah. Nah, sekian hasil cerita dongeng yang saya bacakan, yaitu tentang kancil mencuri mentimun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.